adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Baik kan? Sehat-sehat semua? Kalian masih sekolah online ya? Masih semangat kan? Nah, sekarang kita akan beribadah ya. Untuk memulai ibadah, yuk kita langsung nyanyi satu lagu judulnya Ku Masuki Gerbangnya. Tahu kan? Yuk mari kita nyanyi bersama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Suci gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Buka dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadahnya. Tuhan, tolong berkati kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan berkati, semoga dalam ibadah ini kami bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, dan ada pesan ya dari firman Tuhan yang bisa kami dapat hari ini dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, jadi kakak mau spoiler sedikit firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini kita bakal ngebahas 2 kejadian mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dalam satu cerita. Wah, asik banget kan? Pasti penasaran kan? Firman-Nya bakal bercerita tentang gimana Tuhan Yesus yang udah sangat sibuk, tapi dalam kesibukannya itu masih sempat dan selalu peduli dan memberikan kasih-Nya kepada orang yang membutuhkan. Dan Tuhan Yesus itu gak pilih-pilih loh, mengasihi semua orang. Kalian gimana? Kalian kalau mengasihi teman kalian atau orang lain masih suka pilih-pilih nggak? Ayo, nanti kita dengar sama-sama ya firman Tuhannya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu yang kedua. Kita akan nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yuk nyanyi sama-sama.
kita akan memberikan persembahan ya. Persembahannya seperti biasa, dimasukkan ke dalam amplop dulu ya, karena kita belum bisa tatap muka. Nanti amplopnya boleh kalian simpan atau dititipkan ke orang tua atau pembimbing untuk nanti diberikan. Sambil membawa persembahan, kita akan nyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulangi satu kali lagi ya dari awal. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jadi sekarang kita akan berdoa untuk persembahan ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, tolong berkati persembahan ini, semoga apa yang kami berikan bisa berguna untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama di situasi yang sedang sulit ini Tuhan, di tengah pandemi COVID. Semoga persembahan yang kami berikan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi satu lagu dulu ya, seperti yang kau ingini. Bukan dengan dalam kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan ya Alkitabnya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu di dalam doa. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari awal sampai akhir, dan kami bisa mengerti pesan yang disampaikan dari firman Tuhan hari ini. Tuhan juga berkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan, semoga dapat menyampaikannya dengan baik dan bisa kami mengerti dan nantinya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Kak Jena mau cerita nih adik-adik mengenai firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya Kak Jena mau nanya, adik-adik di sini kan pasti pada punya temen nih. Biasanya kita tuh kalau main tuh sama kelompok-kelompok kita, atau bahasa kerennya sama geng kita, ya enggak? Betul kan? Nah, misalnya nih suatu hari adik-adik lagi main di taman yang luas. Nah, di taman itu tiba-tiba pas lagi asik-asik ada 2 orang tabrakan. Yang satu tuh bukan teman main kita, yang satu tuh teman kita, geng kita. Nah, rata-rata pasti yang bakal ditolong adalah teman yang geng kita kan, karena otomatis dong dia kan main sama aku Kak Jena, pasti aku mau lah nolong dia, karena kan dia teman dekat aku, masa aku nggak nolong. Kalau yang satu kan ya nggak tahu dia teman siapa, aku mah nggak mau nolong karena ya bukan teman main aku lah Kak Jena, ngapain aku tolong, nanti juga temennya sendiri bakal nolong dia. Nggak boleh kayak gitu loh adik-adik. Nah, ada satu kisah yang dimana kisah ini tuh ada seseorang yang mau menolong tanpa melihat latar belakangnya. Nggak kayak cerita yang tadi itu loh adik-adik. Nah, kisahnya itu seperti apa? Kisahnya itu kita baca sama-sama dari Alkitab ya adik-adik. Kita sama-sama mau buka Alkitab kita dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Yuk kita baca sama-sama. Kalian akan bacain ya, Matius 9 ayat 18 sampai 26. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata,
Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, ceritanya tentang apa sih adik-adik? Ceritanya tuh sama tentang kisah yang tadi Kak Jena ceritain, di mana Tuhan Yesus menolong dua orang perempuan, sama-sama perempuan, dan Tuhan Yesus tolong, tapi mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Tapi Tuhan Yesus tetap tolong walaupun mereka memiliki latar belakang berbeda. Kan tadi persamaannya sama-sama perempuan. Nah, kalau perbedaannya, perempuan yang satu itu adalah anak seorang kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat itu waktu pada zaman itu tuh adalah orang yang sangat-sangat dihormati. Orang terpandang lah memiliki cukup banyak uang. Nah, yang satu adalah perempuan biasa. Perempuan yang memiliki penderitaan yaitu penyakit selama 12 tahun. Penyakit pendarahan. Orang yang sudah pasti penyakit pendarahan itu pasti lemas ya, pucat, kurang darah. Karena bayangkan aja adik-adik selama 12 tahun dia menderita. Nah, orang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang satu orang terpandang, yang satu tidak dipandang. Tidak dipandang karena dia memiliki penyakit pendarahan. Nah, pada saat waktu itu penyakit pendarahan seperti itu tuh penyakit yang agak dijauhi lah sama orang-orang sekitar. Masyarakat tuh tidak mendekati orang yang menderita penyakit pendarahan karena dianggap penyakit penyakit tidak jelas karena tiba-tiba saja pendarahan seperti itu. Nah, tapi saat itu Tuhan Yesus tidak memandang hal itu adik-adik. Tuhan Yesus tidak memandang dia anak orang kaya, dia anak terpandang, atau dia anak orang miskin. Semua itu tidak dilihat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap menolong kedua anak perempuan itu. Nah, apa sih adik-adik maksud dari cerita ini? Maksud dari cerita ini tuh Kak Jana mau ngajakin adik-adik untuk tidak perlu memandang orang kalau kita mau menolong seseorang. Kenapa? Karena untuk apa kita memandang latar belakang orang untuk menolong seseorang? Apa untungnya juga untuk kita? Nah, cerita hari ini tuh mengajak kita untuk percaya sama Tuhan Yesus. Kalau percaya kita akan ditolongnya. Percaya akan ditolongnya tuh gimana Kak Jana? Nah, kan dari kisah tadi tuh perempuan tadi tuh dia merasa kalau misalnya dengan memegang jubah Tuhan Yesus, jubahnya itu kayak jubah, terus kayak cuma megang ujung bajunya Tuhan Yesus tuh, dia percaya kalau dia akan sembuh. Nah, itu tuh merupakan mengajarkan kita bahwa kalau kita percaya, kita beriman sama Tuhan Yesus dengan percaya kalau Tuhan Yesus akan menolong kita tuh pasti akan ditolongnya. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, Kak Jena yakin kalau misalnya adik-adik di sini semua memiliki iman, tetap percaya, tetap teguh, tetap mengikuti, tetap meneladani Tuhan Yesus, percaya ketika adik-adik membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik. Walaupun adik-adik tidak membutuhkan pertolongan, sebenarnya hidup adik-adik setiap hari itu sudah penuh pertolongan Tuhan Yesus. Dari mulai bangun tidur, adik-adik mau tidur lagi, itu tuh penuh dengan pertolongan Tuhan Yesus. Bayangin adik-adik kalau misalnya kita nggak ditolong sama Tuhan Yesus, tiba-tiba bangun tidur, adik-adik tuh nggak bisa bangun lagi, malah tidur terus, bahkan tidur selamanya. Nah, kan nggak enak ya. Nah, adik-adik kalau percaya sama Tuhan Yesus, nggak mungkin Tuhan Yesus nggak akan menolong adik-adik. Makanya Kak Jana mau ajak adik-adik untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik.
Iman sekecil apapun, kalau kita tetap percaya, tetap yakin kepada Tuhan Yesus, seberapa besar misalnya seberapa besar masalah kita, seberapa besar kekayaan kita, atau misalnya kita miskin, Tuhan Yesus tidak memandang itu, tapi Tuhan Yesus tuh melihat hati kita, hati yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mulai saat ini adik-adik, ayo kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita tanpa kita merasa minder, tanpa kita merasa kita, aduh siapa sih saya ini, Kajena kan saya kan bukan siapa-siapa, masa sih Tuhan Yesus bakal nolong aku. Ya, Tuhan Yesus tidak akan memandang itu adik-adik. Buktinya perempuan yang biasa aja sama Tuhan Yesus ditolong. Nah, adik-adik tuh nggak perlu khawatir, dengan kita percaya aja bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat, penolong kita, Tuhan tuh pasti akan nolong kita. Itu adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Adik-adik gak perlu lagi memandang teman kita latar belakangnya seperti apa. Cukup kita niat untuk menolong, kita tolonglah dia karena dia membutuhkan pertolongan. Dan kalau misalnya kita memiliki keadaan yang sulit, kita nggak perlu ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti akan menolong kita loh adik-adik. Tetap semangat, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini. Terima kasih.